Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberi sehat afiat. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu untuk hal yang baik, untuk meningkatkan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya, nikmat yang tiada tara dan tidak akan bisa kita hitung. Karena itulah, marilah kita memanfaatkan waktu di sore hari ini. Saya akan menyampaikan keutamaan wanita. Di dalam hidup ini akan lebih sempurna, akan lebih nyaman kalau kita memiliki pasangan. Apa sih manfaat atau keutamaan daripada pasangan kita atau wanita itu tersebut? Karena wanita memiliki keutamaan tertentu. Pertama adalah doa sang istri ini memiliki kekuatan 70 wali. Jadi jangan sia-siakan istri kita, perbaikilah supaya dia lebih bahagia di dalam hidupnya, supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti dicontohkan oleh baginda kita Muhammad SAW, memanggil kepada istrinya selalu memanggil dengan kata-kata yang baik, seperti dengan kata ya Humairo, wahai istriku yang sangat cantik. Atau kita bisikan dalam telinganya kalau memang dia lagi tidak kerasan, kita dekati dia, lalu kita bisikan dalam hati, halo sayang, hai, saya ini adalah sangat mencintaimu. Di dunia ini adalah hanya dirimu yang aku cintai. Hadirin yang berbahagia, otomatis insya Allah mungkin hati seorang wanita akan luluh dengan disapa oleh kita dengan kelembutan juga. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau selalu memandangi pasangan hidupnya adalah sebagai yang terbaik. Khairuhu adalah man khairu iyalihi. Wanita atau laki-laki yang baik itu, khairul rijal, laki-laki yang baik itu, khairu iyalihi adalah pemimpin atau kepala keluarga atau sang suami yang baik terhadap keluarganya. Mudah-mudahan dengan kemampuan kita sebagai laki-laki, baik itu dari ilmu, kemudian harta, bisa berbagi dengan kebaikan dengan pasangan kita. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sang istri itu adalah merupakan keutamaan bagi sang suami, bahkan sebagai pendorong untuk meningkatkan karir seorang suami tersebut apabila istrinya mendukung dan mendoakan. Yang kedua, istri adalah kalau istri membuat minuman kepada suami tanpa disuruh, maka memiliki pahala 3 kali khotam Al-Quran. Ini pahalanya sangat besar sekali. Jadi kalau sang istri itu membuatkan minuman untuk sang suami, wah, nilainya sangat baik ya, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah masakan istri yang dimakan oleh suami dan keluarga, maka pahala semuanya itu untuk istri, dan suami yang memakan menjadi doa yang diijabah bagi sang istri. Yang keempat, istri yang membangunkan suami untuk sholat berjamaah di masjid, maka istri mendapatkan pahala 27 derajat ditambah 1. Nah, ini nilai tak terhingga gitu ya bagi sang pasangan hidup kita, sang istri kalau membangunkan pasangan hidupnya, sang suami, untuk melakukan sholat berjamaah. Yang kelima adalah istri yang kelelahan bangun malam karena menyusui anaknya, apalagi tuh kalau menyusui pasangannya gitu ya, atau istilahnya mengikuti harapan cemburu yang diinginkan oleh
sang suami, lalu istri tidak menolaknya baik di kala malam ataupun di kala siang, maka ini mendapatkan pahala. Bagi istri yang sangat lelah, capek dalam bekerja sehari semalam, maka dia mendapatkan pahala 70 kali haji mabrur. Nah, ini kan kalau kita untuk berangkat ibadah haji itu harus memakan biaya yang sangat besar ya, apalagi di zaman sekarang mungkin 80 juta, 50 juta. Nah, tapi dengan kita adalah melayani ya, sang istri melayani sang suami itu baik di kasur, di sumur ya, kehendak sesuai dengan keinginan sang suami, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala 70 kali haji mabrur. Yang keenam adalah seorang ibu yang menyusui, setiap tetes susu itu akan dinilai 200 kali ya, 200 kali sholat khusyuk dan doanya akan diijabah. Ini bagi ibu-ibu yang mungkin menyusui anak ya, harus dengan ridho lillahi ta'ala, karena keutamaannya pahalanya dan mendapatkan 200 kali sholat khusyuk. Yang ketujuh adalah ini seorang maksudnya ya, burung di udara dan malaikat di langit memintakan ampun selama istri dalam ridho sang suami. Ridhollah biridho zauj, artinya istri itu terletak pada keriduan sang suami. Kalau suaminya meridhoi, maka dia akan selalu didoakan oleh malaikat. Yang ke-8 adalah bila suami pulang dalam keadaan gelisah, maka istri menghiburnya. Istri ini akan mendapatkan pahala 10 pahala jihad. Ini sangat baik ya. Jadi ketika sang suami datang, dibukakan pintu, dibuka kaos kakinya, diusap keringatnya, bahkan dicium keningnya ya, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan pahalanya sama dengan orang yang mencium hajar aswad. Apalagi kalau suami kita ini hitam, mitanya itu kan hampir sama ya, udah hitam kulitnya, kemudian kita cium keningnya, insya Allah itu ya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 adalah bila wanita itu hamil, maka dia lalu sholat 2 rakaat lebih baik dari 80 rakaat sholat wanita yang tidak hamil. Ini pahalanya. Jadi sang istri yang lagi hamil kemudian dia sholat, pahalanya itu lebih besar ya daripada orang yang tidak hamil. Kenapa? Karena dia membawa muatan gitu ya, membawa cabang bayinya, mungkin karena berat ya, hamlan khofifan, udah keluh kesah, susah untuk duduk, susah untuk bangun, tapi dia melaksanakan perintah Allah. Nah, ini mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, yang ke-10 adalah bila wanita ini hamil mendapatkan pahala 70 kali sholat itu ya, mendapatkan 70 tahun sholat. Jadi kalau wanita ini hamil, maka dia akan mendapatkan 70 tahun sholat dan 70 tahun puasa. Wah, ini ya, begitu besar Allah menghargai wanita, sehingga di Al-Quran diabadikan ada surat An-Nisa itu ya. Ini keutamaan bagi kaum Hawa. Yang ke-11, wanita yang mencuci pakaian suami dan juga anaknya, ini akan mendapatkan 1000 kebaikan ya. Dan dia akan diangkat 1000 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pandai bersyukur ya, menghargai bagaimana jerih payah sang istri. Yang ke-12, wanita menyusui anak, setiap tetes air susu ini akan mendapatkan 1 pahala.
apabila cukup 2 tahun menyusui, maka malaikat langit mengabarkan dia wajib masuk surga. Alhamdulillah. Hadirin, betapa besar ya nilai seorang istri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 adalah apabila haid, maka ini akan terhapus dosa-dosanya ya. Jadi bagi wanita yang haid, ini pahala bagi dia adalah dihapus dosa-dosanya. Yang ke-14, bila haid pertama keluar, lalu dia membaca doa. Ini doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala kulli halin. Wastaghfirullah min kulli dzambin. Itu doanya. Allah akan membebaskan dari neraka jahanam dan juga dari sakaratul mautnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan seserta semangat bagi kaum istri, kaum hawa. Ternyata tidak disia-siakan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat besar bagi kaum hawa. Akhirul kalam, mari kita sejenak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Mudah-mudahan istri kita ini yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah do bifadlillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.